Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semuanya. Amin. Salah satunya nikmat iman, Islam dan juga kesehatan, kesempatan juga kemauan untuk selalu tholabul ilmi, belajar Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho, keberkahan, dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Ya Rabbal Alamin. Alamin. Baik, kita mulai tahsin kita dengan bersama-sama membaca Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin sudah sampai surat Ali Imran ayat 157. Kita lanjutkan 158. Saya baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala imuttum au qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Mari. Wala imuttum au qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Baik, kita lihat tajwidnya. Wala imuttum, nun sukun bertemu dengan huruf mim, idgham bi gunnah, masuk dengan mendengung, yaitu mendengung mim. Ditandai mimnya ada tasdidnya. Mim tasdid dibaca gunnah atau mendengung ditahan 2 harokat. Taknya dibaca double, ada tasdidnya. Muttum. Mim tasdid bertemu dengan mim sukun bertemu dengan huruf alif, bacaan izhar safawi, dibaca jelas. Qutiltum la ilallahi, mim sukun bertemu dengan huruf lam, bacaan izhar safawi, dibaca jelas. Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri mat tabi'i. Tuhsyarun ra dhammah wawu sukun mat tabi'i.
tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf, maka menjadi mad arid lis sukun. Dibaca panjang, boleh 6, 4, atau 2 harokat. Baik, kita artikan wa dan la sungguh, in jika, mut mati, tum kalian, mut ini mati, ya. Au atau kutila dibunuh, tum kalian, la sungguh pastilah, ila kepada, Allahi Allah, tuhsyarun kalian akan dikumpulkan. Tuhsyarun kalian akan dikumpulkan. Baik, saya baca ayat 158 artinya, dan sungguh sekiranya kamu mati atau gugur, pastilah kepada Allah kamu dikumpulkan. Kita lanjutkan ayat 159. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadzon ghalidhal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Mari. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadzon ghalidhal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa'idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Fabima mim fathah alif mat tabi'i rahmatim minallah kasrah tanwin bertemu dengan huruf min idgham bi gunnah masuk dengan mendengung yaitu mendengung mim ditandai mimnya ada tasdidnya. Mim tasdid dibaca gunnah atau mendengung ditahan 2 harokat. Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri mat tabi'i lintalahum nun sukun bertemu dengan huruf ta bacaan ikhfa dibaca samar-samar, humnya dibaca waqaf dan dibaca pendek karena tidak ada tanda panjangnya. Jim tanda waqaf boleh berhenti juga boleh terus. Walau kunta nun sukun bertemu dengan huruf ta bacaan ikhfa fadzon ghalidhal qalbi Dzoknya dibaca double ada tasdidnya. Fathah tanwin bertemu dengan huruf ghain dibaca jelas. Idhar. Lam kasroh ya sukun mat tabi'i. Al qalbi alif lam komariah ditandai lamnya dibaca sukun.
Lang fadzu nun sukun bertemu dengan huruf fa bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Dzoknya dibaca double ada tasdidnya. Dzok dhammah wawu sukun mat tabi'i panjang 2 harokat. Min haulik nun sukun bertemu dengan huruf kha bacaan izhar dibaca jelas. Kemudian haulik kalau dibaca wakof ya haulik dibaca pendek karena tidak ada tanda panjangnya. Short lam tanda wakof boleh berhenti tetapi terus lebih baik. Kalau dibaca terus min haulika fa'fu. Nah, tapi biar nafasnya nggak kehabisan dibaca wakof saja juga nggak apa-apa. Fa'fu ain ya. Anhum nun sukun bertemu dengan huruf ha bacaan izhar dibaca jelas. Mim sukun bertemu dengan huruf wawu izhar syafawi dibaca jelas. Wastaghfir lahum ya, roin ini bukan kolkolah jangan dipantulkan ya bisa bergetar di tenggorokan ya. Wastaghfir Wastar, wastar, rein gitu ya. Lahum was. Mim sukun bertemu dengan huruf wawu, bacaan izhar safawi, dibaca jelas. Shin fathah alif mat tabi'i, panjang 2 harokat. Wasyawirhum fil amr. Mim sukun bertemu dengan huruf fa, bacaan izhar safawi, dibaca jelas. Al-amr, alif lam komariah, ditandai lamnya dibaca sukun. Nah, kemudian ini karena wakop, mimnya dibaca sukun, roknya juga dibaca sukun, maka dibaca antara mim dan rok. Fil amr. Jim tanda wakop, boleh berhenti juga boleh terus. Fa'idha azamta zal fathah alif mat tabi'i. Mim sukun bertemu dengan huruf ta, izhar safawi, dibaca jelas. Fa'idha azamta fatawakkal 'alallah. Kafnya dibaca double, ada tasdidnya. Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi mat arif lis sukun. Dibaca panjang boleh 6, 4, atau 2 harokat. Qaf lam tanda wakof boleh terus, tetapi berhenti juga lebih baik. Innallaha nun tasdid dibaca runah atau mendengung, ditahan 2 harokat. Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri mat tobi'i panjang 2 harokat. Yuhibbul mutawakkilin. Baknya dibaca double ada tasdidnya. Alif lam komariah lam ditandai lamnya dibaca sukun. Kafnya dibaca double ada tasdidnya. Lam kasroh ya sukun mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakop, maka menjadi mat ariz lis sukun. Dibaca panjang boleh 6, 4, atau 2 harokat. Baik kita artikan, fa maka, bi dengan, ma apa-apa, rahmatin rahmat, min dari, Allahi Allah, linta kamu berlaku lembut la kepada hum mereka. Wa dan lau sekiranya atau kalau kun ta kamu menjadi ini yang ta ini yang kamu ya kun ini ada atau jadi kunta kamu menjadi fadzon bersikap kasar ghalidhon lagi keras bersikap kasar ghalidhon keras al qalbi hati la
Tidak. Tidak ya. Lan la di sini bukan tidak ya, tapi di sini adalah sungguh atau tentu. Infadzu mereka akan lari min dari Dari hauli sekitar kamu. Fa'fu maka maafkan, fa maka tu'fu maafkan, an tentang dari mereka, wa dan istaghfir mohonkan ampunan, la bagi mereka, wa dan syawir bermusyawarahlah dengan mereka fi di dalam al-amr urusan penting. Fa maka idza ketika apabila azamta kamu telah bertekad, fa maka tawakal berserah diri atau bertawakallah kamu ala atas atau kepada Allahi Allah. Inna sesungguhnya Allah yuhibbu suka al-mutawakkilin orang-orang yang berserah diri, orang-orang yang bertawakal. Baik, saya baca ayat 159 artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, ini ada catatan tentang bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, yaitu ada catatan maksudnya urusan peperangan dan hal-hal duniawi lainnya seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan, dan lain-lain. Ini catatan tentang bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Ini ada asbabun nuzul, sebab turunnya ayat 159. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa setelah perang Badar, Rasulullah mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab untuk meminta pendapat mereka tentang para tawanan perang. Abu Bakar berpendapat mereka sebaiknya dikembalikan kepada keluarganya dan keluarganya membayar tebusan. Namun Umar berpendapat mereka sebaiknya dibunuh. Yang diperintah membunuh adalah keluarganya. Rasulullah kesulitan untuk memutuskan. Kemudian turunlah ayat ini sebagai dukungan atas usulan Abu Bakar. Ini memang Abu Bakar dan Umar bin Khattab ini dua sahabat Rasulullah dan juga dua mertua Rasulullah ini yang sifatnya beda. Kalau Umar itu lembut, kalau Abu Bakar itu lembut gitu ya. Tapi kalau Umar ya keras itu ya. Makanya usulannya juga beda. Kalau Umar mengusulkan dikembalikan
ke keluarganya dan keluarganya membayar tebusan. Tetapi kalau usulannya Umar, tawanan perang itu dibunuh. Baik, kita lanjutkan ayat 160. Yang surkumullahu fala ghalibalakum wa iyahzulkum faman zalladhi yang surukum mim ba'di wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Mari. Yang Allahu malah ghalibalakum wa wa yahzulukum iyahzulkum faman zalladzi surukum yahzulukum min ba'di wa Allah 'alallahi falyatawakkalul falyatawakkalil mu'minun. Yang surkum ya tasdid nun sukun bertemu dengan huruf ya bacaan idgham bi gunnah masuk dengan mendengung. Mendengung ya ditandai yaknya ada tasdidnya. Jadi di sini ditahan dua harokat ya. Yang surkum jangan dibaca yang surkum. Ya, jadi jangan dibaca cepat, tapi ditahan dua harokat. Yang jadi mendengung ya mendengung ya gunnah. Yang surkumullahu nun sukun bertemu dengan huruf shad bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya dhammah. Lam fathah berdiri mat tabi'i. Fala ghalibalakum lam fathah alif mat tabi'i. Ghain fathah alif mat tabi'i juga dibaca dua harokat. Lakum wakof kumnya dibaca pendek karena tidak ada tanda panjangnya. Jim tanda wakof boleh berhenti juga boleh terus. Wa iyahdul ya, nun sukun bertemu dengan huruf ya, ya sama dengan di atas tadi idgham bi gunnah mendengung ya ditahan dengungannya yang mendengung ya wa iyahdulkum mim sukun bertemu dengan huruf fa bacaan idhar safawi dibaca jelas. Faman zalladzi nun sukun bertemu dengan huruf zal bacaan ikhfa baca samar-samar. Lamnya dibaca double ada tasdidnya. Zal kasroh ya sukun mat tabi'i panjang dua harokat. Alladzi kata sambung atau isim mausul. Yang surukum nun sukun bertemu dengan huruf shad bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Mim sukun bertemu dengan huruf mim idgham mimi atau idgham mutamasilen. Mimnya ya idgham dibaca gunnah atau mendengung ditahan dua harokat. Nun sukun bertemu dengan huruf ba bacaan iklab ya dibaca membalik. Nunnya dibaca mim ditandai ada mim kecil berdiri mim ba'di. Dal kasroh haknya dibaca ba'di dibaca wakof dan dibaca pendek karena tidak ada tanda panjangnya. Qaf lam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Wa 'alallahi Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri mat tabi'i.
Fal yatawakkalil mu'minun. Kafnya dibaca double, ada tasdidnya. Alif lam komariah ditandai lamnya dibaca sukun. Mu'minun ya hamzah dibaca ringan. Mu'minun nun domah wawu sukun mat tabi'i. Tetapi karena di akhir kalimah atau karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena waqaf, maka menjadi mat ariz lis sukun. Dibaca panjang boleh 6, 4 atau 2 harokat. Baik, kita artikan in jika yang sur menolong kum kalian Allahu Allah Allah. fa maka la tidak Tidak. ghaliba mengalahkan la bagi kum kalian. Wa dan in jika yahdzul membiarkan atau tidak menolong kum kalian fa maka man siapakah za itu alladzi Orang-orang yang suruh menolong kum kalian min dari ba'di setelah hinya setelahnya wa dan ala atas Allahi Allah fa maka li hendaklah ini lamnya ini ya di, ini harusnya bisa dibaca li fa maka li supaya atau hendaklah yatawakkal bertawakal al mu'minun orang-orang yang beriman. Baik, saya baca ayat 160. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Kita lanjutkan ayat 161. Wa ma kana linabiyyin ayyahul wa may yarlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Mari. Wa ayyahul Wa man ayyahul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wa ma kana mim fathah alif mat tabi'i kaf fathah alif juga mat tabi'i panjang 2 harokat li nabiyin ya tasdid yang didahului dengan kasroh namanya mat tamkin ya ditahan 2 harokat nabiyin ya li nabiyin kasroh tanwin bertemu dengan huruf alif bacaan idhar dibaca jelas
Nun sukun bertemu dengan huruf ya, bacaan idgham bi gunnah masuk dengan mendengung, yaitu mendengung ya. Ai ditahan 2 harokat. Ai ya gul. Ya. Lamnya ada lam tasdid dan juga lam sukun karena wakof, maka dibaca ya gul. Ditahan ya. Ya gul. Jadi lamnya double. Qaf lam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Wa may yarlul nun sukun bertemu dengan huruf ya idgham bi gunnah masuk dengan mendengung, yaknya ditahan mendengung. Wa may yarlul yakti yakti hamzah ya dibaca ringan yakti bima gholla mim fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat, lamnya dibaca double ada tasdidnya. Yaumal qiyamah alif lam komariah ditandai lamnya dibaca sukun. Ya fathah alif mat tabi'i. Nah, kemudian tak marbutoh karena wakob dibaca sukun dan dibaca hak dan dibaca pendek wakobnya karena tidak ada tanda panjangnya. Yaumal qiyamah. Jim tanda wakob boleh berhenti juga boleh terus. Summa tuwaffa mim tasdid dibaca gunnah atau mendengung ditahan 2 harokat. Faknya dibaca double ada tasdidnya. Fak fathah berdiri mat tobi'i. Kullu lamnya dibaca double ada tasdidnya. Nafsim ma kasroh tanwin bertemu dengan huruf mim idgham bi gunnah masuk dengan mendengung yaitu mendengung mim ditandai ada mim tasdid. 2 harokat. Mim tasdid dibaca gunnah atau mendengung ditahan 2 harokat. Mim fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat. Kasabat wahum mim sukun bertemu dengan huruf lam bacaan idhar safawi dibaca jelas. Lam fathah alif mat tabi'i yuzlamun yuzlamun dha sukun bukan kolkolah jangan dipantulkan. Mim sukun mim domah wawu sukun mat tabi'i tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof maka menjadi mat arif lis sukun. Dibaca panjang boleh 6, 4 atau 2 harokat. Baik, kita artikan wa dan ma tidak. Nah, ini diartikan tidak, ma-nya. Karena ada atau mungkin li bagi nabiin seorang nabi an untuk yahul dia berkhianat berkhianat yahul berkhianat wa dan man siapa yarlul berkhianat yakti dia akan datang bi dengan ma apa-apa gholla yang dikhianati Ya, gul yang tadi dia yang dikhianatinya gholla yauma hari al-qiyamati kiamat summa kemudian tuwaffa ditunaikan balasan kullu tiap-tiap nafsin diri ma apa-apa kasabat yang telah dikerjakan wa dan hum mereka la tidak yuzlamun mereka dizolimi. Tidak dianunin, tidak dizolim. Baik, saya 161 saya baca artinya. Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu.
Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dan mereka tidak dizolimi. Nah, ini ada asbabun nuzul ayat 161. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa setelah perang Badar, kaum muslimin mendapat harta rampasan perang yang banyak. Saat itu ada sebuah permadani merah hilang dari tempat penyimpanan. Sebagian orang berkata, mungkin Rasulullah yang mengambilnya. Ya Allah. Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Ya, pada perang Badar itu orang-orang kafir Quraisy baru pulang dari berdagang. Sehingga ya Barangnya barang-barang bagus-bagus ya. bawaannya banyak gitu, dan bagus-bagus ya. Mereka kulaan juga. Dan di samping menjual kan pulang juga kulaan gitu ya. Jadi barang bawaannya banyak. Memang sengaja dicegat itu. Karena tadi untuk ke Mekah itu mereka melewati Madinah. Alhamdulillah kemarin tahun 2003 saat haji kami berkesempatan untuk ke lokasi Badar ya. Lokasi perang Badar dulu. Jauh memang dari kota Madinah, lumayan jauh. Baik Ibu-ibu, cukup dulu sampai di ayat 161 ya. Insya Allah kita lanjutkan besok pagi. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kemauan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri. Shadaqallahul azim. Baik, kita tutup tahsin kita pagi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Ibu semuanya sehat selalu. Amin. Saya tutup nggih.